Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia, yang sedang santai-santai di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Ibu ingatkan untuk tetap berada di rumah, nggak usah keluar-keluar kalau tidak diperlukan. Kalau nggak perlu banget nggak usah keluar. Jangan kumpul-kumpul yang nggak perlu, rajin cuci tangan, dan jika memang harus keluar, biasakan menggunakan masker. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, pada kesempatan kali ini, di pertemuan kita ke-6, pelajaran prakarya, ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan sebelum kita masuk materi. Yang pertama, berkaitan tentang tugas membuat rangkaian listrik menggunakan batu baterai dan bohlam. Batas pengumpulan tugas tersebut adalah, kan kamu kelas 9 batas mengumpulinya minggu ketiga di bulan September. Nanti batas terakhir mengumpulkannya adalah sampai sebelum pelaksanaan PTS. Jadi pada saat pengambilan naskah yang ngambil orang tua, itu terakhir kali batas mengumpulkan tugas membuat rangkaian listrik dari baterai dan bohlam. Ya, kan sederhana, alat-alatnya juga tidak terlalu mahal, jadi dibuat karena itu merupakan nilai tugas praktek pertama di pelajaran prakarya. Karena nanti juga belum tentu ada ujian praktek. Jika kondisi kita sudah memungkinkan, mungkin baru bisa praktek di sekolah. Jadi tolong setiap ada pelajaran yang memberikan ujian praktek, kamu harus mengikuti praktek tersebut karena nabung nilai dari sekarang. Ingat, kamu sudah kelas 9 ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang kegiatan penilaian tengah semester. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan selesai. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nah, pada saat nanti PTS, bentuknya masih kertas, diambil naskah oleh orang tua, tanggal, teknis, dan yang lainnya akan diinformasikan oleh wali kelas kamu nanti di grup. Kemudian untuk pelajaran prakarya, materi yang diujikan pada penilaian tengah semester adalah bab 1 dan bab 2. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu tetap masuk ke materi bab 3 untuk agar materi kita dapat segera terselesaikan, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan tentang tugas pelajaran online yang masih banyak kosong, ya. Bisa aja sih disebutin sama Ibu namanya, cuma ini kan video sifatnya umum. Jadi, Ibu ingatkan sekali lagi untuk yang masih kurang nilainya, yang masih kosong, yang masih jarang online, tolong segera di WA gurunya, ditanyakan kurangnya di pelajaran apa, kurangnya di pertemuan keberapa, supaya nanti dikirimkan lagi linknya dan kamu bisa mengerjakan. Jelas ya? Pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 3, yaitu materi tentang budidaya ikan konsumsi. Namun sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini, meskipun jarak jauh, tetap menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat dipahami. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, silakan dibuka buku LKS-nya halaman 35-36. 35 itu judulnya tentang budidaya ikan konsumsi. Jadi kita bicara mengenai ikan, atau ikan ya, ikan, hewan ikan yang ada di laut, di air, pokoknya ikan yang ada di air gitu ya. Dan halaman 36 itu mengenal budidaya ikan konsumsi. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang kan ikan cupang gitu ya, tapi ikan cupang bukan ikan konsumsi karena nggak ada orang makan ikan cupang gitu ya, nggak ada cupang goreng atau cupang asam manis, nggak ada ya. Indonesia merupakan perairan yang sangat luas, maka tidak heran jika orang-orang yang tinggal di Indonesia memiliki yang tinggal di tepi pantai di sekitar laut Indonesia, mereka hafal betul, bahkan paham betul macam-macam nama ikan gitu ya, jenis-jenis ikan dan bentuk serta ukuran tubuh ikan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal jenis ikan yang biasa digunakan sebagai bahan konsumsi atau ikan yang untuk dimakan, ya, dijual, dimakan. Nah, ada dua jenis ikan. Yang pertama
Nah, ada yang namanya ikan konsumsi, ada yang namanya ikan hias. Kalau ikan konsumsi, berarti ikan tersebut memang digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan. Kalau ikan hias, ikan tersebut diternakan atau ditangkap untuk dijadikan sebagai bahan pajangan, hiburan, atau hiasan. Ya. Oke, jenis-jenis ikan konsumsi. Ikan konsumsi yang banyak digemari masyarakat antara lain ikan mas. Tahu ikan mas ya? Yang warnanya merah, kuning gitu ya. Ikan lele, tahu ikan lele? Ikan nila, ikan gurami, ikan patin, ikan bandeng, ikan kakap, ikan kerapu, udang windu, dan lain-lain. Ini bisa dapat sepeda nih. Nah, bisa juga ikan air payau. Ikan air payau itu rawa atau bendungan air yang ada di laut. Jadi dia airnya itu antara tawar dengan asin. Kalau air laut kan asin. Nah, kalau air payau itu dia tidak asin, nggak juga tawar gitu ya. Nah, ikan yang biasanya diternakan di air payau biasanya nih bisa dilihat ya. Di situ ada ikan bandeng dan biasanya selain ikan juga ada udang windu, udang yang lain dan sejenisnya ya. Kemudian yang ketiga, ikan air laut. Nah, kalau ikan air laut berarti ikan yang hanya bisa hidup di lautan. Contohnya apa? Ikan kakap, ikan kerapu, ikan paus nggak dikonsumsi. Ikan hiu yang biasanya masih dikonsumsi, salmon, tuna. Nah, itu salah satu beberapa jenis contoh ikan yang memang hidupnya di laut. Ya. Nah, kita lanjut yang kedua, wadah budidaya ikan konsumsi. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah bagaimana cara budidaya ikan tersebut. Jadi bukan bagaimana cara masaknya gitu ya, tapi bagaimana cara membudidayakan ikan tersebut. Budidaya ikan bisa dibuat di beberapa tempat. Yang pertama, bisa dibuat di wadah berupa kolam, bisa juga berupa bak, bisa juga berupa keramba jaring apung atau keramba jaring tancap ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu berupa kolam. Tahu kolam ya? Oke, wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Wadah itu kan tempat ya untuk memelihara ikan. Bisa ada beberapa jenis yang bisa digunakan, antara lain kolam, bak, akuarium, jaring terapung, atau keramba. Jadi tergantung ikannya mau dipeliharanya atau mau diternakannya di mana, dan jenis ikan itu cocok nggak diternakan di tempat tersebut. Ya, yang pertama kolam. Kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan atau hewan air lainnya. Nah, ada teknis dalam membuat kolam. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengaturan air, kemudian jenis hewan budidayanya, dan target produksinya. Jadi kalau misalkan yang mau diternakan di kolam itu ikan lele, maka harus dipikirin dulu target ikan yang bakal tumbuh tuh, yang bakal berkembang biak nanti ada berapa ekor, mampu menampung berapa ekor nih akuariumnya, ya. Kemudian kolam peliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Jadi kalau kolam tuh ada yang buat pemijahannya, ada buat ternaknya, ada buat besarin. Biasanya kalau orang yang ternak ikan itu bikin kolamnya nggak cuma satu gitu ya, bisa 2 sampai 3 tergantung dari masing-masing fungsi ikan tersebut ya. Desain kolam bisa berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, trapesium, segitiga, bahkan bentuk tidak beraturan. Jadi tergantung, yang nggak beraturan ya biasa kotak tuh biasanya kolam yang di rumah gitu ya yang kita buat. Nah, perlu diperhatikan tentang persyaratan teknis konstruksi kolam. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai pematang kolam, dasar kolam, dan pintu air. Yang akan digunakan sebaiknya yang pematang kolam dibuat untuk menahan massa air dalam kolam agar tidak keluar. Kemudian dasar kolam tuh berarti bawahnya gitu ya. Kemudian pintu air untuk menguras kolam. Persiapan wadah budidaya kolam meliputi pengeringan dasar kolam, perbaikan pematang, pengolahan dasar kolam, perbaikan saluran air, kemudian pemupukan, pengapuran, dan pengisian air kolam. Jadi masing-masing bagiannya gitu ya, udah ada bagiannya supaya kolam tersebut layak untuk dijadikan
tempat budidaya ikan tadi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, perbaikan pematang. Buat apa sih? Untuk mencegah kebocoran air kolam. Kemudian yang kedua, biasanya dibuatnya dengan apa? Biasanya di tembok. Jadi misalnya ini ada 2 kolam gitu ya. Pematang itu berarti di tembok dibatasi nih, dipisahin antara kolam yang satu dengan kolam yang lainnya, gitu ya. Yang kedua, pengolahan dasar kolam. Dasar kolam itu berarti bagian kolam yang paling bawah. Dilakukan pada dasar tanah dengan cara dicangkul, tanahnya dibolak-balik dan dikeringkan sampai betul-betul kering dengan tujuan mempercepat proses penguraian. Karena kan ikan juga punya kotoran gitu ya, buang kotorannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, pengeringan dasar kolam. Setelah diolah dasarnya, dikeringkan. Setelah dikeringkan, ada yang namanya tempat pengapuran. Dengan tujuan untuk menstabilkan keasaman tanah dan air kolam serta membunuh bibit penyakit supaya ikannya tetap sehat. Yang kelima baru pemupukan. Jadi bukan dipupuk tanahnya, bukan. Pemupukan tuh maksudnya kolamnya itu tuh dipakein sejenis lumut atau plankton atau jamur dan sejenisnya deh. Tujuannya buat apa? Untuk meningkatkan kesuburan kolam supaya tadi zat asam tanahnya hilang, berganti menjadi zat yang dibawa oleh tumbuhan air gitu ya. Saat pemupukan, kondisi kolam harus sudah diairi kurang lebih 20 cm. Nih ikannya belum dimasukin nih, baru tahapan untuk kolamnya. Kemudian yang keenam, pengisian air kolam. Baru nanti diisi air kolam, kemudian baru selama 4-7 hari diisi dulu air kolamnya gitu ya, setiap hari. Udah layak nih, udah cocok untuk ditaruh ikan. Kurang lebih masa percobaannya itu 4-7 hari. Nanti di hari ke-7 baru ikannya ditebar, kemudian dikasih pakan setiap hari gitu ya. Itu kalau ternak budidaya ikan dalam kolam. Yang kedua, kalau dalam bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Yang kedua, teknologi budidaya menggunakan bak. Bak atau wadah ya, wadah tempat yang besar. Biasanya bahan pembuatannya terbuat dari plastik atau terpal, bisa juga dari fiber atau bisa juga dari beton atau kayu gitu ya. Konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam, cuma beda bahannya aja ya. Nah, biasanya yang banyak digunakan adalah bak berbahan terpal atau plastik. Karena selain harganya murah, kemudian lebih hemat juga lahannya ya. Yang ketiga, keramba jaring atau keramba jaring apung dan keramba jaring tancap ya. Budidaya ikan dengan keramba, alternatif budidaya yang sangat potensial yang bisa dikembangkan. Biasanya teknik ini digunakan di daerah perairan dekat pantai gitu ya. Wadah yang biasa digunakan untuk budidaya keramba adalah jaring apung, bisa juga jaring tancap. Dan keramba yang terbuat dari bambu. Nih kamu bisa lihat keramba tuh yang kayak gini, biasanya adanya di sekitar pinggiran sungai, danau gitu ya. Atau biasanya di pinggiran pantai. Jadi dia yang tadi air payau. Nah, ini biasanya digunakan seperti ini. Jadi kalau di kita biasanya buat pemancingan gitu ya. Ini namanya teknik keramba. Ini keramba jaring apung. Jadi ada jaring di atasnya mengapung, di bawahnya nih ikan gitu dalam tempat yang luas. Kalau ini keramba jaring tancap. Sebenarnya jaringnya nggak ditancepin, cuma ini karena ada batas-batasan berupa besi yang ditancapkan gitu ya. Kemudian di dalamnya tetap ada jaring untuk memisah ikan tadi gitu ya. Konstruksi wadah jaring apung terdiri dari 2 bagian, yaitu kerangka dan kantong jaring. Nah, ini yang bawah ini namanya kerangkanya, yang atas namanya kerangkanya. Nah, kemudian yang di atasnya yang nutupin itu namanya jaringnya ya. Kerangka berfungsi sebagai tempat pemasangan kantong jaring dan tempat lalu lalang orang memberi pakan dan panen. Kantong jaring apung merupakan tempat pemeliharaan ikan. Nih, kalau di objek-objek wisata, pemancingan dan yang lainnya kan biasanya siapa aja ngasih makan ikan. Selain si pemilik, biasanya penghuni lainnya juga orang yang suka datang akan seneng ngasih pakan ikannya gitu ya.
Oke anak-anak Ibu, sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti masuk ke pertemuan berikutnya tentang teknik dan cara budidaya ikan nilang ya. Ibu ingatkan kalau kamu mau coba-coba di rumah ternak ikan konsumsi boleh gitu ya. Boleh menggunakan wadah sederhana, tapi ingat yang dibudidayakan adalah ikan konsumsi, bukan ikan hias gitu ya. Kalau ikan cupang itu ikan hias, ikan konsumsi itu bisa ikan lele, ikan mas dan sejenisnya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ingat pesan Ibu di awal, tugas dikerjakan, batas pengumpulan rangkaian listrik kelas 9 dikumpulkan sebelum PTS. Lebih tepat terakhir pada saat orang tua kalian menyerahkan atau mengambil naskah ujian gitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita ketemu lagi nanti. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.